Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hanif Rani Iswari akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Desain dan Etika Penelitian Manajemen. Untuk kali ini, saya akan share screen terlebih dahulu. Ada 4 bagian yang akan saya jelaskan sesuai dengan tugas yang diberikan. Perihal yang pertama adalah artikel dengan faktorial design. Saya menemukan artikel The Role of CSR in Crisis Integration of Situational Crisis Communication Theory and the Persuasion Knowledge Management dari Journal of Business Ethics pada tahun 2017 yang ditulis oleh Hem dan Kim. Latar belakang penulis mengangkat topik ini adalah tidak hanya peran dari aktivitas CSR, tapi bagaimana aktivitas CSR itu dikomunikasikan dengan baik hingga pesan dari aktivitas CSR itu diterima sesuai dengan diterima oleh konsumen. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah menekankan dari persepsi konsumen akan penyampaian pesan CSR dari perusahaan ketika krisis. Oleh karena itu, penelitian ini menguji tanggapan CSR perusahaan ketika krisis melalui persepsi konsumen dengan model penelitian eksperimen faktorial, desain 2x2x2, dan model teoritisnya dapat dilihat di bawah ini. Lalu, perihal variabel urgensi dari penelitian ini adalah komunikasi yang tadi disebutkan bahwa ternyata tidak selalu aktivitas CSR yang baik diterima atau berdampak positif juga terhadap konsumen. Bisa jadi persepsi konsumen itu bisa menjadi lebih skeptis, malah berdampak ketidakmauan untuk investasi, penggunaan layanan atau pembelian produk. Model penelitian ini menggunakan 2 treatment, yaitu studi pertama dan studi kedua, di mana diperlakukan beberapa hal yang berbeda perihal berita atau tujuan dari berita yang disampaikan terhadap korespondennya. Dari berita yang pertama itu menggunakan uji ANOVA, jadi bisa dilihat bahwa ketika ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik, ketika krisis tipenya adalah kesengajaan dan kebetulan, itu akan berbeda perlakuannya berhubungan dengan warm intention-nya begitu. Selanjutnya juga ada penelitian-penelitian lainnya, hasil-hasil lainnya yang berhubungan dengan uji ANOVA tersebut. Setidaknya ada juga pada studi yang kedua itu menjelaskan perihal eksperimen yang dimodifikasi, di mana krisis responsibility menjadi mediasi antar variabel-variabel dari CSR tipe, CSR motif, atau CSR history terhadap variabel dependennya. Adapun variabel independennya adalah CSR motif atau persuasion knowledge, krisis tipe, topic knowledge, dan CSR history atau agent knowledge, dan dependent variabelnya adalah krisis responsibility, warm intention, purchase intention. Lalu setelah dilakukan review, maka dilakukan identifikasi di mana bukti cause and effect relationship ada 3 hal, yaitu apakah A dan B berkorelasi atau berkovariansi. Jawabannya benar. Bisa dilihat dari hasil-hasil yang tadi sudah saya jelaskan. Uji pertama dilakukan uji ANOVA dan diperoleh beberapa hasil interaksi, dan uji kedua atau studi kedua adalah uji mediasi menggunakan indirect makro untuk SPSS dari Pritchard dan Hayes tahun 2004 dan 2008. Yang diperoleh bahwa krisis responsibility tidak menjadi mediasi dari setiap konstruk. Lalu apakah ada time order of event bahwa A muncul sebelum B? Benar. Ini dapat dilihat dari model teoritis yang dibangun berdasarkan integrasi situational risk communication theory dan persuasive knowledge model. Lalu apakah tidak ada penyebab lain? Dalam penelitian ini memang tidak ditemukan perhitungan koefisien determinasi. Jadi tidak ada nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel dependen mempengaruhi variabel dependennya. Tapi perlu diperhatikan ketika peneliti menuliskan keterbatasan,
ada beberapa hal yang disarankan, yaitu berhubungan dengan kecocokan persepsi konsumen dan keraguan CSR yang bisa menjadi variabel-variabel lain yang bisa menjelaskan variabel dependent-nya. Lalu untuk bagian kedua, longitudinal design, saya mengambil artikel dari Journal of Global Responsibility pada tahun 2020 dengan autor Ikram dan kawan-kawan dengan judul Does CSR Influence Farm Performance? A Longitudinal Study of SMA Sector of Pakistan. Yang melatar belakangi paling penting adalah dua hal. Yang pertama kondisi Pakistan itu sendiri, yang kedua adalah belum adanya penelitian atau teori sebelumnya yang mengelaborasi peran dari CSR ini meliputi reputasi dan komitmen karyawan. Jadi hanya kinerja saja. Oleh karena itu, peneliti meneliti dengan topik tersebut. Dan kenapa longitudinal? Karena penelitian ini dikumpulkan dengan dua siklus waktu yang berbeda. T1 adalah 2016 dan T2 adalah 2017. Terkait teori yang digunakan adalah stakeholder teori perspektif of CSR, financial performance, teori legitimasi, dan teori social exchange. Adapun gambar teoretikalnya seperti ini. Oleh karena itu, dilihat dari gambar teoretikal ini bisa dibentuk konstruk model seperti ini. CSR dibagi menjadi CSR sosial dan CSR lingkungan, dan juga untuk dependennya adalah financial performance, corporate reputation, dan employee commitment. Selanjutnya diperoleh hasil-hasil penelitian bahwa ada interaksi dan ada pun yang tidak berinteraksi dari variabel independen ke dependennya. Hal ini juga bisa menjawab poin ketiga, namun sebelumnya saya akan jelaskan independen variabelnya ada CSR sosial dan CSR lingkungan, dependennya adalah kinerja keuangan, reputasi keuangan, komitmen karyawan. Untuk hasil identifikasi cause and effect relationship A dan B berkorelasi benar, itu tadi saya jelaskan di hasil penelitian bahwa ada beberapa variabel dependen yang berinteraksi signifikan positif ataupun negatif terhadap dependennya, dan ada juga yang tidak berinteraksi. Lalu apakah A muncul sebelum B? Betul, karena jika dilihat dari sini dapat dilihat dari bagar arus teorinya, di mana CSR itu bisa membentuk daripada kinerja keuangan, reputasi perusahaan, dan komitmen karyawan berdasarkan teori stakeholder teori CSR, financial performance, teori legitimasi, dan teori pertukaran sosial. Lalu tidak ada penyebab lain atau B hanya disebabkan oleh A. Ya benar, karena di penelitian ini peneliti memfokuskan diri untuk menginvestigasi peran CSR yang ada di Pakistan berhubungan dengan dampaknya terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan komitmen karyawannya. Lalu bagian yang ketiga adalah cross-sectional design dengan variabel moderator dan mediator, diperoleh artikel dari Managerial Finance tahun 2017, Hemat Ejerbu, dengan judul CSR Agency Cost and Investment Cash Flow Sensitivity, Mediated and Moderated Moderation Analysis, yang melatar belakangi bahwa adanya sensitivitas perihal arus kas investasi. Dilihat dari konstruk penelitiannya bahwa cash flow memiliki cash flow sebagai variabel independen dan CSR sebagai variabel moderator dan agency teori sebagai mediator terhadap variabel dependennya yaitu investment. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa arus kas memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi, dan arus kas juga mempengaruhi secara negatif terhadap CSR. CSR dan biaya agensi memoderasi dan memediasi interaksi antara arus kas dan investasi. Independen variabelnya adalah cash flow, CSR, dan biaya agensi, dan dependennya adalah investasi. Apakah A dan B berkorelasi? Jawabannya benar.
sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa interaksi tidak semata-mata berpengaruh langsung, namun juga dijembatani oleh biaya agensi dan didukung juga atau dimoderasi oleh CSR. Lalu adakah time order of event atau muncul sebelum B? Benar adanya time order of event karena jika variabel seperti arus kas atau biaya agensi muncul sebelum investasi, kasus tersebut diperoleh dari berbagai studi literatur peneliti, terutama pada alasan variabel CSR muncul sebagai pendorong sensitivitas arus kas investasi perusahaan. Lalu tidak ada penyebab yang lain, apakah B hanya disebabkan oleh A? Benar, dalam konteks penelitian ini tidak ditemukan penyebab lain yang menyebabkan perubahan aktivitas investasi jika dikotakan dalam investigasi sensitivitas arus kas investasi. Lebih lanjut, memang peneliti concern pada pengurangan capital market pressure, yakni biaya agensi dan aktivitas pendorong, yaitu CSR perusahaan. Pada bagian keempat adalah cross-sectional design yang ditunjukkan oleh Scale Development. Saya memperoleh artikel dari International Journal of Contemporary Hospitality Management pada tahun 2019 dengan judul A Scale Development Study of CSR Hotel Employees Perception. Dilihat dari judulnya saja diperoleh bahwa arginitasnya adalah penekanannya dari perspektif karyawan hotel, di mana bagaimana mengukur skala pengukuran dari CSR. Mengapa itu menjadi penting? Karena dengan memiliki CSR yang baik, maka hasil penelitian terdahulu bisa menjelaskan bahwa karyawan akan memiliki kinerja yang baik pula karena termotivasi, menjadi percaya diri, dan memiliki harga diri untuk berasosiasi positif dengan aktivitas positif perusahaan. Nah, adapun pada teoritisnya adalah di sini bisa dibagi menjadi relationship of hotel stakeholder, CSR activity dan responsibility dari constraint domain. Ada beberapa banyak sekali gambar yang bisa dikaitkan begitu. Namun peneliti ini mengadopsi pengembangan bertingkat dari kursus tahun 1979 untuk mendesain skala pengukuran, yaitu melakukan pendekatan informan bertingkat dan juga berbagai jenis bidang usaha perhotelan. Kegiatannya dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah membagi informal bertingkat sesuai dengan jabatan dan membagi perhotelan sesuai dengan bidang dan klasifikasinya, lalu melakukan validasi dengan panel dari ahli-ahli CSR perhotelan dan diperoleh 51 item awal, dan 51 item awal tadi dilakukan penilaian keandalan dan hasil Percival Axis Factory atau metode rotasi miring Oblimen dengan Kaiser Normalization atas 51 dinyatakan layak untuk digunakan menjadi analis faktor. Lalu selanjutnya dilakukan EVA atau Exploratory Factor Analysis dengan hasil seperti ini, di mana hasilnya adalah semua faktor loadingnya di atas 0,4. Lalu dilakukan validasi kontrol dengan berbagai tahapan juga yang akhirnya juga dilakukan analisis faktor konfirmatori atau CFA dan diperoleh hasil yang cocok begitu. Lalu konstruknya CSR Measurement Scale Hotels Employees Perception, manifestnya adalah local community hotel employees, hotel guest, dan owner atau investor, natural environment. Item generation-nya tadi yang saya sebutkan bahwa ada 5 faktor. Faktor pertama adalah local community, kedua hotel employees, hotel guest, owner investor, dan natural environment. Lalu perihal hasil dari EVA diperoleh, tadi saya jelaskan bahwa semua loading faktornya sudah di atas 0,4. Lalu perihal hasil dari CFA juga diperoleh nilai yang sudah sesuai dengan di atas ambang batasnya. Baik, begitu aja penjelasan dari saya atas tugas yang sudah saya kerjakan. Semoga penjelasan saya tidak terburu-buru dan apa yang saya kerjakan sebagai tugas sudah mendekati dengan sesuai dengan yang dimaksud oleh kolom-kolom atau tabel-tabel kosong yang harus diisi tersebut. Baik, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.